Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loyo-loyo ngasam kita tetandia mau kapan? Insyaallah tetap semangat. Alhamdulillah Allati khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala maula nabi ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah an-nikahu sunnah faman lam ya'lam bi sunnah falaisa minni. Pertama-tama di malam silaturahmi ini, tepat pada momen malam pengantin, calon pengantin Ananda Nadira SKM binti Iksan, sahabat kita, saya menyampaikan rasa hormat saya kepada unsur pemerintahan Kecamatan Larompong yang hadir bersama kita. Yang saya hormati adinda saya Pak Basarudin selaku anggota DPRD Kabupaten Luwu dari fraksi Nasdem. Ya, dah tak lupa itu partainya Pak Basarudin, Partai Nasdem. Insyaallah. Yang saya hormati Bapak pemerintah tingkat kelurahan dan seluruh jajarannya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan segenap rumpun keluarga besar dari Bapak Iksan yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan. Patut di kesempatan ini kita sama-sama menghaturkan rasa syukur kita yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan yang baik ini kita datang di samping bersilaturahim, kita juga insya Allah akan memanjatkan doa restu kita untuk kedua anak kita. Insya Allah besok pagi akan melangsungkan akad nikah ijab kabul yang kemudian insya Allah besok sudah resmi memenuhi syarat syar'i dan memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 untuk menjadi pasangan suami istri. Dan yang paling patut kita syukuri bahwa kedua anak kita ini, anak Nadira dan calon suaminya, sudah mampu melaksanakan, menegakkan sunnah Rasulullah. Nasabayato tau taekna purai tok nikah nakwato had besok nangena, bahwa bukan umatnya Muhammad bagi siapa yang tidak cenderung, tidak menyenangi sunnah Rasulullah itu nikah. Jaito den adingku tak pernah nikah, baik bene mau maneh daw lalo na den kita tak tampurai de sangan nikah.
Harus kita suka itu yang namanya nikah, sebab itu sunnah Rasulullah. Ya tu kirim minta punai pale, ya nanti melok siapi ki, ya kedudak ki, ya kibeno boleh ki, insya Allah dan tugasnya janda. Tersedia banyak stok insya Allah, tapi bukan larangan juga untuk lebih dari satu. Ya, masna, ya, wasulasa, warba'ah, tapi tidak sampai di situ saja. Fa in hibtum Allah ta'dilu fawahidah. Ya kita bisa berlaku adil, bisa bamu. Tidak saja lo na demonstrasi tuh mai ibu-ibu. Ya, sebab yang namanya adil itu agak susah. Justru itu karena banyak yang tidak mampu berlaku adil, bisa bamu. Ya, sama seperti saya, alhamdulillah desia bini kumesa dan dugasia anak kumesa disyukuri. Ya, berkaitan dengan peristiwa nikah. Nikah ini adalah merupakan satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Ya, kita terlahir ke bumi ini dalam keadaan kita tidak mengerti tentang sesuatu yang kemudian kita dimengertikan dengan sesuatu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ya, jadi kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengerti sesuatu, kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, kemudian hati dalam rangka digunakan untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata banyak orang yang tidak bersyukur. Nah, tentang nikah, munakah, hukum munakah ini dikatakan penting dalam kehidupan kita, karena di ayat yang dibacakan oleh kita punya qari tadi, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, inilah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri yang satu. Lalu kemudian diciptakan pasangan kita dari diri kita sendiri. Jadi atau ini diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki menjadi betobene, menjadi beneta aswaja litas kunu ilaiha, dan diantara keduanya ini setelah jadi pasangan suami istri akan membina kasih sayang dan melahirkan keturunan yang banyak. Jadi ya, kalau anjurannya itu bahwa Rasulullah bangga di suatu saat melihat umatnya dalam jumlah yang banyak, maka dengan demikian doa memakabih kepada itu ya. Ya, jadi kita bangga Rasulullah melihat umatnya dalam jumlah yang banyak, tapi secara kualitatif. Ya, untuk apa banyak kalau kualitas keislaman dan keimanannya ya tidak memberikan satu jaminan bahwa itu dapat mengantarkan selamat dunia akhirat. Nah, hal-hal yang paling penting diperhatikan di dalam ya nagira digesoi dalam arti bahwa bagaimana Nadira menjadi seorang istri soleha, istri yang baik, yang taat patuh kepada suaminya. Man tasurruka isa absarta wa tuti'uka isa amarta wa ghaibatah pasu fi malika fi nafsihi. Sebaik-baik seorang istri, apa ibu berhiasi dengan secantik-cantiknya di hadapan suami tak? Ya, keparalui kalau rupa atau sampai itu rupa badak terpakai
demi untuk menyenangkan suami kita. Ya kemudian bau rambu api tapi milih bagaimana membersihkan badan, kalau perlu wangi-wangi yang menarik hati, sehingga terlalu susahlah bapaknya untuk melirik yang lain. Jangan nanti mau keluar berdandan sedemikian cantiknya hanya untuk mau dilihat oleh orang lain. Ya juga mah sembarang kapake ya biluak tak bangun di jakai susi bangun serang benak jauh, lalu kemudian yakin aparenta wanita harus taat, wajib hukumnya taat seorang istri kepada suaminya. Ketaatan seorang istri suami, kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita, tapi taat terhadap perintah adalah perintah. Bagaimana suami banting tulang dengan segala upaya dia lakukan untuk mendapatkan rezeki yang akan dibawa ke rumah. Kami Melui, jaga meli terpalolongan wanita yang sampai jauh-jauh dia cari nafkah, cari orang itu banyak disuai nanti isian kabar tabungan tabungan dapat cukup nih untuk sekolah mereka cukup, nakan dia cukup, lalu seorang suami. Jadi ini terjagai tentang harta yang diberikan, yang didapatkan oleh suami kita, dan yang lebih penting terjagai wanita. Jauh disertai mahramnya, maka dia lebih baik ditusuk paku dari kepalanya. Nah ini, jadi gila itu Adinadira mau minta izinlah kepada orang yang dianggap dipercayakan oleh suami yang mengawasi Adinda, anak kita Nadira. Jadi solusi oleh ini sampai ke kilalayan bisikannya Pak Dewan. Ya, nakal penukai. Dan dia salah tuh, salahnya Pak Dewan. Jadi iriani karena kewajiban taat ini jakai dan nakuelok moneta nata tolai tak ada tim ya nabira kana tangga bumi ke tappa cabuk monena tappa milui tidak tahu mau apa menolaknya, kecuali alasannya memang alasan yang tidak bisa dibenarkan untuk melakukan hubungan suami istri, mungkin karena mengalami satu sakit yang tidak bisa berhubungan, atau ada sesuatu penyebab lain yang kemudian tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Tapi sepanjang itu tidak, kita karena seorang istri sudah mengerti peran dan posisinya masing-masing, tentu seorang suami juga ya kita atsanya untuk bineka na jagai si kalina na servis di bawah paling besar tanggung jawabnya sebagai pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Bagaimana suaminya harus mengajarinya untuk tahu baca Quran, memahami agama sebagai fondasi di dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi keluarga Islam. Salah arah keluarga ini mendapat sanksi dosa di hadapan Allah. Jadi kedem mak gak salah apapun yang dilakukan oleh suaminya yang melanggar ajaran Islam, syariah Islam, tanggung jawabnya juga akan dipertanggungjawabkan oleh seorang imam. Madosa menena naladuka dosa monena. Tapi kelebihannya seorang istri, kalau maballosi iman kita tuh ibu-ibu, kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah semaksimal yang kita bisa, menjauhi larangannya semaksimal yang kita mampu, maka kedem dosa pugau wanita tak kita tanggung itu, karena itu memang tanggungan seorang pemimpin. Jadi itu yang kemudian agak ringan pertanggungjawaban seorang ibu, seorang istri di hadapan Allah. Ya temuane na pertanggungjawabkan benena, na pertanggungjawabkan anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ya lebih ditanggung
dekatkan kepada suami dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ya, tanya rawa-rawa toh di sana membangun satu rumah tangga karena tanggung jawabnya besar. Nana kuat atau jolota ya laki bene gombe mampu pokok minggu guliling itu damuk pintu ini mengandung makna apa dibalik pesan orang tua. Kalau kita mau gali sedalam-dalamnya bahwa di sini kita harus mampu segalanya. Ya, kita harus mampu membayar mahar, salah satu, mampu tanggung jawab, menafkahi anak istri, ini semua mampu untuk menjadi imam di dalam rumah tangga. Yaitu tanamnya marawarawa desang kibeni. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkadang memang dalam rumah tangga itu terjadi misharmonisasi karena mungkin tidak seimbang. Terkadang malolo sapi itu bene, matua tuami itu kone, terkadang masih energik itu bene, akhirnya suaminya sudah loyo, suaminya mungkin lebih masih kuat, suaminya lagi loyo, istrinya lagi loyo. Ini harus ada semacam betul-betul saling pengertian dihadirkan dalam rumah tangga. Demesa cerita deh supaya tahu kamarunya. Demesa cerita ya delaku Papua terjadi, yang delaku tak sende. Demesa lapu mone nasabah magala siapa di benena masih muda. Ya dulu kata lapu mone kibene tu malolo todara negara nama tuami kalena. Akhirnya tidak seimbang kekuatannya, masih siri juga demonena kini senduka kuamelo sapi de benegurika, lalu kemudian dia sudah tidak mampu. Nah, maka suatu ketika mengadu kepada salah seorang temannya, apa resepnya untuk menambah energi, karena saya ini sudah tua, sudah agak loyo, istri saya masih muda, masih kuat. Nah, kau mengapa? Maka di Batu Baik, nah kau manjo kojote dengan ada di balik bukit itu, dan nasanga joto pak balu minyak, toh, pak balu minyak, ya tuh dia tuh minyak ya tuh idealai. Nah di ya sebelum kita melakukan hubungan intim, palaku ini mami, akhirnya ngajaka, sampai dia dapatkan minyak itu. Sule na bawa setang ngajareken to minyak napasa dia memang mudah untuk mau perang ya na bawa te minyak napa jo sisa de minyak to le dipanggil mak goreng apa si sola jo to minyak la dipanggil mak goreng. Akhirnya tiba saatnya ya te benena lana karang-karangangi sanggara monena kasih tadu kan esen kumua dengoya minyak jote saat itu buka lalu dipakai mak goreng langgar-langgar bisa goreng, akhirnya salah nala tuh jadi atau nala itu minyak na bawa monena minyak mapiwatang ya minyak mapitojo na bawa nala na patama jo pamutu na bukai rega lalui na pataman na siya to loka tapos sikit ikan masa to loka lalui sehingga dia kan langsung kalau kambingnya apa itu jaraknya. Akhirnya kaget istrinya. Nah kambingnya apa yang terjadi deh? Nah kalau mana? Mengapa itu? Nah kalau sehingga dia kan kalau itu untung. Nah kau salah alaminya mau la ilaha illallah. Ya yang tawamu pura bumi deh. Apabila digaungkan. Jadi ini sekedar untuk bahwa kasihan terkadang ya laki-laki itu mau memenuhi ya keinginan seorang istri, istri pun seperti itu. Terkadang ini biasa terjadi misharmonisasi yang kemudian bisa membuat pemicu tidak terjadinya ya tidak tercipta rasa romantis dan kebahagiaan dalam rumah tangga.
ini harus dirujukkan kepada agama. Kalau agama yang menjadi rujukan, insya Allah semua bisa menjadi baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira terakhir saya pesankan kepada Indriani ada Tatoi Bangni 7 pesan. Ya kita tuh ini 7 pesan, insya Allah salamaki dan bahkan mewarisi surga Firdaus. Ya teh pesan terakhir saya sampaikan ya sore itu laumote. Ada dalam surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 7 kalau tidak salah. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Beriman lalu tidak akan ada kebahagiaan. Tidak akan ada kebahagiaan kecuali kalau kita beriman. Kalau ada orang yang menyatakan dia bahagia tanpa iman, itu kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang menipu. Sesungguhnya kelihatan banyak harta bertumpuk, harta apa yang dia mau pakai ada. Tapi percayalah bahwa di sana akan ada kegelisahan. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang bisa bahagia. Kada aflahal mu'minun. Kemudian alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan kemudian orang yang bahagia, orang yang menang di dalam beriman adalah orang yang menegakkan, yang melaksanakan sholat dengan secara khusyuk. Usahakan lalu Bapak Ibu kita dalam keluarga, usahakan khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Nah, yang kita tercipta itu khusyuk di dalam melaksanakan sholat, tidak akan ada setan yang datang mengganggu keluarga kita. Ya, nah sabayatu setan, ya hari nak takut atau ikhlas. Nah, kau setan bersumpah di hadapan Allah. Qala rabbi bima aqwaitani la usayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadika muhlasin. Ya Allah, karena engkau Allah sudah memutuskan aku sebagai laknatmu, maka berikan aku kesempatan untuk memalingkan manusia dari jalan yang benar ke jalan yang sesat. Dan hanya orang-orang, kecuali hanya orang-orang yang mukhlis, hanya orang-orang yang ikhlas, yang tidak bisa diganggu oleh setan. Dan bagaimana memelihara keikhlasan ini adalah melatih diri di dalam kita melaksanakan salat, senantiasa khusyuk melaksanakan salat. Ya, tak dua itu. Ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang dikatakan bahagia di dalam iman, menang beriman, adalah orang yang menjaga lidahnya atau perkataan, tidak mengatakan sesuatu yang sifatnya sia-sia. Lalu sambar mana pauti kudu, lalu kemudian tidak ada gunanya, bahkan menimbulkan kebencian, bahkan membuat tersinggung orang. Kalau jadi provokator, jadi lidah ini harus dijaga dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang mengandung keselamatan. Wa ibadur rahmanil ladina wa ibadur rahmanil ladina, sebagai hamba-hamba Allah yang dikatakan hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat, yaitu orang-orang yang selalu merendahkan dirinya. Nah, kemudian kalau kita sudah jaga lidah kita dengan baik, maka dengan demikian ada hal yang perlu dijaga, yaitu papule wanita, rezeki yang kita dapat dalam keluarga kita harus dijaga. Ya, walladzina hum lisrakati fa'ilun. Lalu nak harta talolongan dalam keluarga kita, kita harus belanjakan jalan Allah sesuai porsinya. Ya, harta misalnya dengan gaji 2,5%. Ya, kemudian buah-buahan misalnya coklat cangkeh itu bisa 5%. Jadi kita jagai hasil cangkeh, hasil coklat si 5% itu roy itu. Ya, daun atau sekian ton dibalut, Taiwan perhatikan sakkan apa. Lalu kemudian menjadi haram semua kita makan kalau kita tidak keluarkan zakat.
berikut infak dan sedekah sebagai tambahan dalam rangka menjadikan kita semakin punya nilai kemuliaan sebagai hamba Allah di hadapan Allah nanti. Nah, itu masalah zakat. Kemudian yang ke berapa nih? Kelima, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yaitu berusahalah kita untuk bagaimana bahagia di dalam beriman, di dalam rumah tangga kita menjadi keluarga yang bahagia beriman. Harus senantiasa kita menjaga kehormatan kita, kemuliaan kita, dijagai bagaimana kita tetap menjadi manusia yang memiliki predikat mulia, terhormat. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu tercela. Jadi ya dengan harga diri, ya bagaimana kita menjaga kehormatan dari sisi menutup aurat kita bagi seorang ibu, yaitu ibu ya hari bawah tidak bisa menjadi kelihatannya tapak tangan, semua tertutup, muka ya terbuka muka, kemudian tapak tangan, bahkan lemak cadar ya silakan kalau sanggup cadar, tapi cukuplah seperti yang ibu-ibu pakai. Ya di kiri itu biti tak kotor. Ya jadi harus ya bagaimana caranya supaya bisa memenuhi syarat syar'i. Dan itu pakaian syar'i ibu, toh tak ada kentara atau lagu-lagu tubuh, ya gitu ditutup tongam ya tuh kale, tapi kentara sia bagaikan gitar Spanyol modelnya. Ya mak jeans, beda mak jeans. Kemudian baju kos ketat. Ya dia tuh lagu-lagu tubuhnya kelihatan juga, tannya menutup aurat sangat toh. Tidak kelihatan bentuk tubuhnya, tidak bisa dibaca leguk-leguk tubuhnya. Itu yang namanya menutup aurat. Ya. Jadi harus menjaga kehormatannya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Syarat berikut untuk dikatakan bahagia di dalam beriman. Beriman kita dalam keluarga adalah bagaimana kita menjaga amanah. Seorang istri harus mampu menjaga amanah, amanah dari Allah, amanah dari Rasul, amanah dari suami. Begitu sebaliknya, kita ini tidak lepas dari amanah dan kita harus jaga amanah itu. Karena kalau amanah kita tidak jaga, kita khianat, kita bicara bohong, kita berjanji ingkar, maka yang bisa munafik. Ya ke munafik, ya itu nakwa Allah Ta'ala di Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di geraknya neraka. Nah, bahaya. Ya, apalagi ke kepap politik dah umat janji bang. Ya, jadi dengan demikian janji itu adalah dimintai pertanggungjawabannya juga. Aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jadi harus menjaga amanah. Kemudian syarat berikutnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang bisa berbahagia di dalam beriman adalah orang yang selalu menegakkan salat. Yaitu melaksanakan salat, ya dilaksanakan. Menegakkan salat lagi ditekankan. Bagaimana salat ini ditegakkan? Artinya ada pengaruh di dalam diri kita pada saat salat itu kita tegakkan. Dia untuk bisa merasakan, bisa tahu, bisa mengoreksi bahwa yate salat betul-betul berfungsi mencegah saya dari berbuat mungkar. Ya, apa nak ayatnya tuh? Inna sholati tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah diri kita dari berbuat kemungkaran. Yake tongan-tongan kita Thomas sembahyang secara khusyuk dan dia tegakkan sholat ini, maka dengan demikian kecenderungan untuk berbuat mungkar, berbuat maksiat insya Allah sudah terhindar karena sholatnya menjadi bagian yang sudah tertanam, ditegakkan dalam dirinya dan berikut keluarganya. Ya, inilah yang oleh Allah 7 syarat ini, alladzina yarisunal firdaus. Ya, ulaika humul warisun. Mereka-mereka inilah yang kata Allah, ulaika humul warisun. Mereka-mereka
manusia-manusia seperti inilah kata Allah yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, yang mewarisi surga firdaus. Ya. Jadi kita ini mau semua untuk meraih yang namanya surga tertinggi, yaitu surga firdaus. Ya kita ulai saraan atau pitung enak, baik moane maupun bene anak-anak tah, insyaallah sitamu ke surga firdaus. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Inilah mereka-mereka yang mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Semoga kita semua insya Allah akan mencapai syarat 7 syarat untuk bisa kita menjadi bahagia di dalam beriman, bahagia membangun rumah tangga kita, bahagia di dalam melaksanakan sunnatullah wa sunnatur rasul, dan 7 syarat yang tadi saya sampaikan ini bisa kita penuhi, insya Allah kita sebagai manusia-manusia pewaris surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya saya kurang konsentrasi ini. Perjalanan saya mulai dari pagi ke Walmas, ada berapa tempat pertemuan di sana. Cuma karena begitu sangat dekatnya saya dengan Pak Iksan, sudah seperti saudara, dengan menyampaikan sementara di perjalanan Kumuah, jatuh penceramah dihubungi dengan halangan atau bagaimana, sehingga saya ini menjadi reseret. Nah ya sampai reseret tidak bisa lebih bagus dengan yang memang sudah dipersiapkan penceramah utama. Apalagi jujur saya katakan Om Junaid tahu saya ini bukan ustaz, jadi dia salah-salahna tempat tongan-tongan bami. Ya, yang saya sampaikan ini insya Allah kalau ada benarnya, insya Allah semua itu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedes salah-salahna, ya tentu itulah al-insanu mahallul, sebagai manusia pasti lemah. Ya, nah mingkutara dingena diumumkan oleh MC penceramah ini adalah anggota DPR di Provinsi Papua Barat. Bilang perampo di penceramah. Ya, jadi mabela rampo, tapi insya Allah tiket saya ke sini tidak akan saya bebani sama Pak Iksan. Ya, kemudian tidak akan saya bebani ke Sulina Kura, tak siapa aja yang peluk. Ya, jadi itulah yang saya bantukan oleh saya punya adik nih Pak Iksan. Yang jelas saya sudah seperti saudara, Om Junaid sebagai seperti orang tua saya, Pak Basarudin alhamdulillah pernah kami silaturahmi di Banten, omnya beliau semua itu kakak. Ada kemarin Kak Siswanto, itu kakak senior saya di Unhas. Saya merasa dekat dengan orang Larompong sampai nakuati ibu ngena natirun agama nakona pada jo bali hote nakona poros baru buka memi kita minggu poros baru ngasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.